Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Moiza Novanti Widyaningrum, Ajeng Ayu Ratna Ningsih, serta Thorik Akil Humam akan menjelaskan mengenai kekuasaan politik dalam organisasi dalam mata kuliah Budaya Organisasi yang diampu oleh Bapak Ahmad Mardalis. Jadi kita akan membahas mengenai power dan politik dari UNESCO. Jadi power UNESCO sebagaimana penjelasannya adalah UNESCO atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada tahun 1945. Jadi UNESCO sejak awal memiliki komitmen untuk melindungi dan melestarikan kebudayaan dunia. Bahwasanya setiap budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai universal yang luar biasa, berhak mendapatkan predikat dan pengakuan sebagai sebuah warisan budaya dunia. Dengan pengakuan tersebut, maka akan muncul berbagai bantuan dalam rangka pelestariannya. Jadi UNESCO sendiri berkewajiban tidak hanya memberikan bantuan berupa pendanaan, tetapi juga mengawasi, melindungi, dan memastikan bahwa suatu kebudayaan tidak akan berakhir dalam kepunahan. Sejak UNESCO berfungsi sebagai organisasi yang membidangi kebudayaan, maka negara-negara anggota UNESCO berkewajiban untuk mengidentifikasi kebudayaan yang sekiranya dapat diajukan sebagai sebuah warisan dunia. UNESCO dalam hal ini memiliki peranan penting untuk mewujudkan suatu kebudayaan tersebut dengan sebuah warisan budaya dunia, tentu dengan kekuatan komite yang terbentuk dari hasil Konvensi Warisan Budaya Dunia. Pada tahun 2003, UNESCO mengadakan sebuah konvensi dalam rangka membahas perlindungan warisan budaya tak benda, Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, yang bertujuan untuk melindungi warisan budaya tak benda yang sejalan dengan perjanjian internasional tentang HAM dan yang memenuhi persyaratan saling menghormati antar masyarakat pembangunan berkelanjutan. Jadi pada intinya UNESCO bertugas untuk menjaga kebudayaan, melestarikan serta berkomitmen untuk melindungi dan melestarikan kebudayaan dunia. Lalu ada beberapa power dan pengaruh UNESCO secara umum dalam fungsinya, yaitu pertama, berkolaborasi dalam pekerjaan saling memajukan pengetahuan dan pemahaman masyarakat melalui semua sarana komunikasi massa dan untuk merekomendasikan bahwa akhir perjanjian internasional seperti mungkin yang diperlukan untuk mempromosikan arus bebas ide dengan kata dan gambar. Lalu memberikan dorongan untuk pendidikan populer dan penyebaran budaya, pengembangan kegiatan pendidikan, melembagakan kolaborasi antar bangsa-bangsa untuk memajukan cita-cita persamaan kesempatan pendidikan tanpa memperhatikan ras, jenis kelamin, atau perbedaan-perbedaan ekonomi atau sosial, menyarankan metode pendidikan yang paling cocok untuk mempersiapkan anak-anak di dunia untuk tanggung jawab kebebasan. Lalu memelihara, meningkatkan dan pengetahuan menyebar, menjamin konservasi dan perlindungan warisan dunia buku, karya seni dan monumen sejarah dan ilmu pengetahuan, dan merekomendasikan kepada bangsa-bangsa yang bersangkutan mengenai konvensi internasional yang diperlukan, mendorong kerjasama antar negara di semua cabang aktivitas intelektual, termasuk pertukaran internasional orang-orang yang aktif di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, objek dan karya artistik ilmiah, dan bahan informasi lain, memulai metode kerjasama internasional untuk memberikan orang-orang dari semua negara akses ke bahan cetak dan dihasilkan oleh salah satu dari mereka. Politik UNESCO. Kajian ilmu politik UNESCO meliputi teori politik, lembaga politik partai, golongan dan pendapat
umum serta hubungan internasional, sedangkan kajian politik menurut Andrew Haywood meliputi teori politik, bangsa-bangsa dan globalisasi, interaksi politik, mesin pemerintahan, serta kebijakan dan kinerja. Adapun rincian dari kajian ilmu politik dalam Contemporary Political Science yang diterbitkan oleh UNESCO adalah sebagai berikut. Pertama adalah teori politik yang mencakup kajian undang-undang, dasar konstitusionalisme dan sejarah perkembangan pemikiran politik. Yang kedua, lembaga politik yang mencakup studi undang-undang dasar, pemerintahan nasional, fungsi sosial ekonomi dari pemerintah, perbandingan perkembangan ilmu politik. Lalu yang ketiga, partai, golongan dan pendapat umum yang mencakup kajian atas partai politik, golongan dan asosiasi, partisipasi warga dan pendapat warga. Yang keempat, hubungan internasional yang mencakup studi bidang politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, serta hukum internasional. Sementara itu, kajian ilmu politik menurut Andrew Haywood tahun 1997 adalah sebagai berikut. Pertama, teori politik yang mencakup definisi politik, pemerintahan, sistem dan rezim, ideologi politik, demokrasi dan negara. Yang kedua, bangsa-bangsa dan globalisasi yang mencakup bangsa dan nasionalisme, politik subnasional dan politik global. Yang ketiga, interaksi politik yang mencakup ekonomi dan masyarakat, budaya politik dan legitimasi, perwakilan, pemilu partai politik, kelompok serta kepentingan gerakan. Yang keempat, mesin pemerintahan yang mencakup konstitusi, hukum dan yudikatif, lembaga legislatif, eksekutif, birokrasi militer, dan polisi. Yang terakhir, kebijakan dan kinerja yang mencakup proses kebijakan dan kinerja sistem. Tugas, fungsi, dan tanggung jawab UNESCO. Tujuan utama pendirian UNESCO adalah dalam rangka menyumbangkan kontribusi untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia dengan cara meningkatkan kerjasama antar negara UNESCO melalui kegiatan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan komunikasi agar dapat menghargai keadilan, hak asasi manusia, dan kemerdekaan masyarakat tanpa melihat suku, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Lalu ada 42. Adapun dalam situs resmi dari UNESCO dimuat secara khusus mengenai tujuan dibentuknya organisasi tersebut, yaitu to contribute to peace and security by promoting collaboration among the nation through education, science, and culture in order to further the universal respect for justice, for the rule of law, and for human rights and fundamental freedom which are every made for the people of the world, without discrimination of race, sex, language, or religion. Tujuan yang lebih luas dan nyata dari UNESCO adalah dalam rangka mencerdaskan masyarakat internasional, bahwa masyarakat internasional harus lebih peka terhadap isu-isu yang selama ini dianggap tidak begitu penting, khususnya dalam bidang kebudayaan. Adapun fungsi daripada UNESCO yaitu pertama, sebagai sebuah laboratorium untuk menciptakan ide, gagasan maupun pandangan. Yang kedua adalah sebagai wadah untuk menciptakan standarisasi berskala internasional. Lalu sebagai sebuah organisasi yang netral dan tidak memihak kemanapun. Lanjutannya adalah sebagai sebuah organisasi yang memiliki kapasitas atau capacity building. Lalu sebagai forum kerjasama internasional yang mampu menciptakan berbagai skema kerjasama, sebagai sebuah forum dialog, sebagai sebuah organisasi yang membantu negara di dunia untuk membangun sumber daya manusianya, lalu sebagai sebuah wadah dan rumah untuk penerbitan berskala internasional atau International Publishing House, dan yang terakhir adalah sebagai sebuah organisasi yang menciptakan aturan-aturan main atau yang dikenal dengan UNESCO Prizes.
Lalu adalah tanggung jawab UNESCO. UNESCO dalam hal ini tentunya bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan dan pelestarian terhadap budaya-budaya setiap negara, tidak hanya karena berpotensi mengalami kepunahan, tetapi lebih dari itu untuk mempertahankan peradaban dunia seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi dengan demikian maka visi dan misi UNESCO dapat terwujud dan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Lebih lanjut, UNESCO bertanggung jawab dalam memberikan bantuan dana dalam rangka pemeliharaan kebudayaan ataupun pemberdayaan masyarakat yang terlibat langsung di dalam suatu kebudayaan, baik yang benda maupun kebudayaan bukan benda. Dengan demikian, UNESCO mampu mewujudkan visi dan misinya sebagai sebuah organisasi yang harus memberikan perlindungan terhadap kebudayaan dunia. Dengan bantuan dana tersebut tentu akan memudahkan dalam perlindungan dan pelestarian kebudayaan-kebudayaan di dunia. Terima kasih, sekian yang dapat kami jelaskan dari kelompok 11. Jika ada salah maupun kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.